A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan apa yang Engkau takdirkan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan menjadi jalan keberkahan bagi sisa umur kami, khususan bagi saudara-saudara kami yang wafat, bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi negeri ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukakan hikmah dari apapun yang Engkau takdirkan, dan jadikan semua ini menjadi bekal kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apakah Allah sedang menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah perbuatan Allah yang buruk? Jawab. Semua takdir dari Allah pasti mengandung kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi hidup kita ini sedang menunggu jadwal kematian kita. Benar? Dan semua kejadian dalam hidup adalah ujian. Ulangi. Sakit? Jawab. Sakit? Sehat? Tidak kepilih pilkada? Kepilih? Jadi rakyat? Jadi gubernur? Jadi pangdam? Tuh, jadi duta besar? Serem ya. Semuanya adalah ujian. Kita akan bahas. Thank you for coming to everyone. Saya mau bahasa Inggris, ikut gubernur susah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih khususan bagi tuan rumah yang mengundang.
para ulama, para pimpinan, hadirin hadirat, terutama tamu-tamu dari luar negeri yang sabar dari tadi walaupun tidak mengerti ya. Saya aja sampai 2 kali ke toilet, Pak. Belum pernah dalam sejarah ceramah 2 kali ke toilet. Terima kasih. Ujian. Lalu diikuti oleh Pangdam, ikut ke toilet. Ujian. Oh iya, silahkan berdiri asal yang belakang tidak terhalangi. Jadi setiap yang akan berdiri lihat ke belakangnya. Oh, Bapak aman karena ada tiang ya. Ini turun. Ini ceramah terlama, Pak. Saya dari jam 7 sudah siap. Luar biasa sabarnya orang Aceh ini ya. Pantes saya dikasih makan 2 kali dari kemarin. Bapak Ibu yang baik, sekali lagi hidup ini adalah jadi tsunami itu ujian. Sekarang juga adalah, saya ulangi ya, ujian. Masa baru naik sudah selesai? Ini penting sekali bahwa semua kita sedang menunggu jadwal jemputan. Kematian itu 3 rahasianya. 1, waktu. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saat yang ditentukan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Setiap orang akan meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, duka cita, bela sungkawa kepada yang wafat waktu tsunami, sebetulnya beliau wafat karena sudah waktunya. Tidak ada orang meninggal kecuali 1 penyebabnya, waktunya sudah tiba. Ini sedang nunggu giliran. Saya usia sekarang 63 pas. Jadi sedang 63. Rasulullah SAW 63. Abu Bakar As-Siddiq 63. Umar bin Khattab nggak tahu agimnya. Kalau saya 63 berarti saya sedang tinggal menunggu waktu. Tidak apa-apa, kita semua pasti pulang. Kita meninggal pada waktu yang ditetapkan. Rahasia kedua, tempat. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Jadi saya tidak tahu nih saya di Aceh atau tidak nih. Kalau di Aceh lagi ke Aceh nih Pak. Semua akan mendatangi tempat kematian. Pernah ada pesawat Sukhoi dari Rusia ke Indonesia mau dijual, terbang, tabrak Gunung Salak. Lahir di Rusia, tercatat di Lauh Mahfuz, meninggal di Gunung Salak. Terbang ke sini, dijemput orang-orang yang bakal meninggal di sana. Begitulah. Kalau meninggalnya di rumah sakit, naik dia ke tempat tidur itu. Kalau meninggal di jalan, datang ke kilometer tersebut. Memang begitu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah.
Dan yang ketiga adalah cara. Kita tidak tahu cara kita meninggal. Tapi saudara-saudara kita yang wafat kena tsunami, itu karunia Allah. Karena diwafatkan sebagai syuhada. Ada beberapa syuhada, di antaranya terkena wabah. Kemarin COVID itu bisa mengantarkan syuhada kalau beriman. Ada yang tenggelam, ada yang melahirkan, ada yang terjatuh, terbakar. Ada beberapa jalan. Sepanjang dia punya iman, insya Allah jadi kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mengenang tsunami tidak boleh larut dalam duka, karena boleh jadi yang meninggal lebih bahagia daripada yang hidup. Tapi saya tidak lihat jenazah, tidak apa-apa. Kalau orangnya dimuliakan Allah di alam barzah, pasti nikmat. Justru ujiannya sekarang. Berat mana ujian? Tidak punya uang atau banyak uang? Jawab. Banyak uang. Berat mana ujian kesusahan atau kesenangan? Ini jawabannya gak jelas, ujian sekali bagi saya nih ya. Naik pesawat lancar, enak, apa yang dilakukan oleh penumpang? Tidur, nonton video, dengar musik, main game, ngemil. Sedikit yang zikir, walaupun umroh. Tapi pesawatnya tiba-tiba ada goyang. Apa yang dilakukan penumpang? Ya Allah, semuanya zikir. Termasuk yang tidak pernah zikir sekalipun. Mana yang Allah sukai? Lupa ke Allah atau ingat ke Allah? Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Jadi mana berat ujiannya, waktu ada tsunami atau sekarang? Jawab Pak Gubernur. Jawab Ibu. Sekarang. Dulu rata-rata orang berdoa, dulu nangis minta tolong ke Allah, betul? Ya Allah, di mana anak saya? Di mana? Terus Allah, Allah, Allah. Sekarang sedikit ingat Allah, karena serba enak, lebih banyak ingat kiriman paket daripada ingat Allah, benar. Jadi jangan merasa ujian berat itu waktu tsunami, karena sebetulnya yang sakit-sakit, yang tadi siapa kakinya, semuanya diganjar oleh Allah dengan berguguran dosa-dosa. Ya, tidaklah tertusuk duri sekalipun, sakit, capek, lelah, kecuali Allah menggugurkan dosa. Pada waktu itu sedih, cemas, sakit, lelah, diganggu, kehilangan harta, semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Nah sekarang kenyamanan malah nambah dosa. Dulu mana main HP waktu tsunami, ya kan? Sekarang lagi ceramah juga HP aja. Sudah cukup segitu enggak nih? Saya mah sederhana ceramahnya, bagaimana ujian kemudahan ini bisa kita syukuri. Jangan sampai justru ketika dimudahkan kita jadi makin jauh kepada Allah. Apa sih hikmah tsunami yang pertama dan utama? Yang pertama dan utama dari tsunami adalah
agar orang sadar ada Allah penguasa langit dan bumi. Selama ini kita lupa kepada Allah. Jawab, apakah jam ini akan bisa jadi dengan sendirinya? Tidak. Jawab, mungkin ini jadi aja sendiri. Harus ada yang buat, benar? Apakah meja ini bisa jadi dengan sendirinya? Kayu tiba-tiba berlubang jadi begini? Tidak, pasti ada yang buat. Apakah tenda ini jadi dengan sendirinya? Apakah masjid Baitur Rahman tiba-tiba jadi dengan sendirinya? Pasti ada yang buat. Apalagi kita yang rumit, manusia, dunia, gunung, langit, matahari, semuanya ada yang membuat. Siapa? Allah. Ini yang terpenting dari tsunami. Seberapa hebat kita ingat Allah, seberapa yakin kita kepada Allah. Bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat, kuncinya hanya dua. Bu, Ma, pegawai negeri, siapa? Nah, jenderal duduk. Udah, kita udah nunggu berjam-jam nih. Yang lain duduk ya. Ini giliran saya nih. Wah, saya jadi lupa tadi ngomong apa, Pak. Hah? Ada dua. Kunci bahagia itu dua. Bahagia bukan karena banyak harta. Bahagia bukan karena punya jabatan tinggi. Bahagia bukan karena banyak followers. Bahagia bukan karena gagah perkasa. Bahagia itu cuma dua kuncinya. Satu, iman. Dua, amal soleh. I just talk about happiness. Everyone dream about happiness, but not everyone understand how to feel the real happy. You know? No. Susah bahasa Inggris. It's okay. First is faith. Strong faith, kuat iman, and good deed, amal soleh. Only two kinds. Hanya dua, Bu, yang membuat kita bahagia. Dalam keadaan apapun. Iman dan amal soleh. Mungkinkah seorang gubernur bahagia? Mungkin tidak. Kalau gubernurnya kuat iman, kalau gubernurnya menjadikan jabatannya jadi amal soleh, sah tak gubernur bahagia. Tapi kalau gubernur, maaf ya, bukan yang ini maksud saya. Ini kasihan jadi. Maaf Pak, saya dimaafkan tidak? Maafkan, awas ya. Tapi kalau pejabat kurang iman, demi Allah itu pejabat tidak akan bahagia. Stres terus. Gak usah tepuk tangan, Bu. Ibu pejabat bukan, apa bukan. Dengki namanya, diam ya. Ada aja ibu-ibu. Gak usah tepuk tangan kalau lagi nasehatin orang. Nanti bagian ibu yang dinasehatin. Lanjut. Jadi ingat baik-baik. Kita kalau mau bahagia dalam ujian kepahitan, dalam ujian kesenangan, sakit, sehat, dihina, dipuji, diturunkan, diangkat, semua ini sama bagi orang yang beriman. Karena hidup ini ujian. Belum punya suami? Ujian. Sudah punya suami? Kenapa makin keras bicara? Berarti lebih berat sekarang. Bapak-bapak, Pak, belum punya istri? Sudah punya istri? Lebih histeris, lebih berat berarti.
ujian hadirin. Maka supaya lulus ujian kuncinya dua. Iman tingkatkan, jadikan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak kurang bahagia, artinya apa? Jawab. Kurang mantap. Jawab. Dan kurang amal. Begitu, bukan kurang uang, bukan kurang jabatan. Orang menderita pasti karena kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Apakah tidak punya uang bisa bahagia? Bisa. Apakah banyak uang pasti bahagia? Bukan belum tentu, belum nyoba. Pak Konsul, mengerti? Jepang? Ya? Arigatou gozaimasu. Pak Kuwait, bagaimana? Paham tak? Paham tak? Nah? Maroko? Paham tuh? Walil au kata? Maafin musilah. Nah. Di mana lagi ini? India. Wah, susah ngomong India. Terima kasih. Harus belajar ya, supaya bahagia. Lanjut. Bagaimana menghadapi tsunami dengan iman? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Memang kita ini hamba Allah, sesuka Allah mau takdirkan apapun, dan pasti setiap takdir Allah itu baik. Baik. Yang wafat sulit, kalau lagi begini dapat syuhada, beliau dapat syahid. Dulu sulit, orang berguguran dosa habis-habisan. Waktu kegulung bisa berguguran dosa habis-habisan. Makanya berbaik sangka. Mana dulu orang kenal ke Aceh dari seluruh dunia, benar? Perang belasan tahun akur, justru syariatnya lewat adanya tsunami. Lihat hikmah di balik yang Allah takdirkan. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau tidak suka, engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Berbaik sangkalah kepada Allah, ya. Berbaik. Harta habis, sekarang diganti oleh Allah, benar? Jalan lebih bagus, betul Pak? Rumah sakit lebih banyak. Banyak fasilitas yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Berkah. Makanya jangan berburuk sangka kepada Allah walaupun kejadiannya tidak cocok dengan keinginan. Ini hadirin, ini ada Pak Pangdam. Saya anak tentara Pak. Dulu cita-cita masuk Akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang bahagia sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Teman saya sudah pensiun semua. Bagaimana Kang? Hakim nggak pensiun katanya. Semuanya ada hikmahnya. Makanya jangan berburuk sangka kepada Allah walaupun kejadiannya tidak cocok dengan keinginan. Jelas? Jelas tidak? Batal nikah baik buruk?
Kalau bukan jodoh pasti baik. Kenapa anaknya batal menikah? Karena doa ibu. Hah? Saya tidak mendoakan batal nikah. Apa doanya? Saya minta menantu yang soleh. Nah, yang mau dinikahin belum soleh. Jelas? Digigit anjing, baik buruk? Stres si bapak. Nyebut baik takut digigit, nyebut buruk takut salah. Digigit anjing baik buruk? Dengerin Bu, ada pemuda Aceh minta jodoh. Ya Allah, beri saya jodoh. Keluar dari rumah, ada yang melirik, langsung mendekati dan menggigit betis. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke klinik. Hari berganti hari, ternyata tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya dokter puskesmas. Tapi tidak berarti tiap digigit anjing jadi jodoh. Bapak nih, Wakapolda digigit anjing, ibu terimalah takdirin. Atau yang nyari jodoh, wah terus jadi anjing, bukan begitu. Jangan berburuk sangka, karena di balik kejadian banyak hikmah besar. Asal sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, mengontrol diri, sehingga ucap, sikap disukai oleh Allah. Itu sabar. Jadi jangan ada berkeluh kesah, jangan ada mencela dan menghina. Jalani saja. Show must go on. Hujan pasti jawab. Hujan pasti berhenti. Badai pasti. Pesta pasti. Malam pasti ganti jadi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jalani saja hidup ini. Istri marah-marah, jangan jawab. Dengar saja, pasti berhenti. Capek marah tuh ya Bu ya. Bapak juga menang. Ya. Senyum saja. Hei lelaki. Lelaki, gak boleh lelaki Aceh marah-marah sama istri ya. Kalau mau marah tuh sana, tempat perang aja yang jauh di sana. Nabi Musa, Nabi Harun ketemu Fir'aun, diperintahkannya kaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Gak ada lelaki marah-marah kepada istri, lelaki lemah. Lelaki kuat, lelaki yang bisa mengendalikan marah. Waduh, si ibu senang dengar tuh lelaki. Ibu mau tidak punya suami pemarah? Mau tidak? Sama Bu, kami juga tidak mau dimarah-marah. Lanjut. Pak, kalau istri rewel, sabar. Hadapi dengan senyuman. Tapi ngomongnya banyak sekali. Anggap aja lagi ngorok, lagi ngigau. Jangan, sabar. Kendalikan diri, kendalikan emosi, kendalikan amarah. Insya Allah sukses Pak. Bu, Ibu, sing sabar. Jangan rewel, jangan kebanyakan ngomong. Ibu tidak akan bahagia dengan tidak sabar. Orang sabar itu mengendalikan diri.
Ciri orang takwa, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang berbuat kebaikan. Ini pakai takwa. Siapa bapak-bapak yang paling takwa? Bisa menahan marah, senang memaafkan, dan berbuat kebaikan. Baru bahagia. Nah, sekarang saya akan cerita bagaimana menghadapi ujian kesenangan. Karena banyak yang jatuh di sini. Banyak mana Pak yang ditangkap? Sesudah jadi pejabat atau sebelum? Saya malu Pak, di Bandung rutin sekali. Di Kabupaten Bandung hat-trick Pak, punya jabatan tangkep. Malu saya. Jadi kalau ada calon kepala daerah yang datang, saya tidak mau mendoakan menang, karena dulu yang didoakan menang ditangkap Pak. Jadi saya doakan aja lah supaya takdir yang terbaik dari Allah. Kalau bagus jadi, sing jadi. Kalau nggak bagus jangan. Berat loh Pak. Ujian, kelapangan, kemudahan, keberlimpahan. Berikut ini bagaimana cara supaya kita selamat dari ujian kemudahan. Mau? Bu, mau tidak nih? La in syakartum la azidannakum. Jadi Bapak Ibu, semua pemberian Allah ini belum jadi kebaikan kecuali kalau disyukuri. Sehat karunia, tapi belum baik kalau belum disyukuri. Jelas? Jadi pejabat itu juga ujian, baru baik kalau disyukuri. Makanya keahlian bersyukur ini kunci bagi hidup bahagia. Satu, Bu, Pak, ini ilmu ujian terhadap nikmat. Satu, hati. Hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ulangi. Ulangi, jangan menguji saya hadirin. Ayo, satu apa? Semua nikmat milik Allah, semua nikmat. Jawab Bapak-bapak. Semua nikmat milik Allah, semua nikmat dari Allah. Selain Allah hanya jalan sampainya nikmat. Jadi suami ibu bukan sumber karunia. Makanya Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Mau apa? Maaf ya Pak ya. Ini wajah-wajah ini wajah-wajah yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Ngaku. Aku? Tinggal? Hah? Susah kan membahagiakan diri sendiri? Sama saya juga. Kalau ibu berharap ke suami, maka ibu tidak bahagia. Salah satu yang membuat hidup tidak bahagia, hati berharap dari selain Allah. Berharap ke istri, berharap ke suami, berharap ke orang tua, berharap ke atasan, berharap ke relasi. Semakin hati berharap kepada selain Allah, dicabut oleh Allah ketenangan hatinya. Periksa hati Bapak Ibu kalau sedang gelisah, pasti di sini itu adalah makhluk, bukan Allah. Benar? Benar tidak? Stop. Ingat ke suami sedikit aja, udah itu ingat ke Allah. Ibu ingin apa-apa, minta ke Allah dulu,
baru bicara ke suami. Tenang Bu, Pak, belikan dong kerudung yang matching dengan sepatunya. Bapak jangan mengatakan tidak kalau ada uangnya. Oh iya Bu, silahkan Ibu pilih mana yang Ibu suka, nanti kasih tahu Bapak yang transfer. Ibu doa, ya Allah balikan hati suami supaya enggak pelit. Akhirnya suami bicara, silakan Bu. Nah Bapak doa juga, ya Allah kerudung istri saya sudah banyak, sepatunya banyak, tolong ya. Perang doa. Nanti bagaimana Bu, ada enggak? Ah Pak, enggak ada yang cocok. Alhamdulillah. Tapi tidak ada pertengkaran, benar? Dua-duanya ngandelin Allah. Ini rahasia Pak. Ibu cemburu, enggak usah Pak, hati-hati loh, jaga pandangan, enggak usah gitu. Bab Ibu ambil sajadah, sholat 2 rakaat. Ya Allah, titip suami saya. Suami saya lagi puber kelima. Gawat. Please help me. Allah, suami ciptaan, suami milik. Yang ngebulak-balik hati suami siapa? Allah. Ibu bahagia kalau ibu yakin hanya Allah yang bisa membulak-balik hati. Jangan terlalu banyak ingat suami, jadi penyakit, pusing. Ingat suami, langsung doa, baru ibu bahagia. Percayalah Bu. Bu, Ibu, ada yang suaminya sudah meninggal? Maaf, ada? Cung, sudah berapa lama Bu? 12 tahun? Ya udah, ya nggak usah bertengkar, ya. Ibu maunya berapa? Ada yang 12 tahun. Ibu masih hidup? Masih? Masa enggak? Ibu masih hidup kan? Masih makan? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Masih berpakaian? Ternyata suami tidak ada, tetap ibu terjamin. Betul? Tadi siapa adik kita ini? Yatim piatu, tetap terjamin. Karena Allah yang menjamin. Stop berharap dari selain Allah, baru bahagia Pak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Berhenti hati ini berharap dari makhluk, Allah yang mengetahui segala akan mencukupi. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil hak orang lain, pasti penyebabnya kurang iman. Kalau yakin ke Allah, tenang saja hidup ini. Enggak akan mati kita sebelum rezeki kita sampai kepada kita. Jelas? Bu, jelas Bu? Stop, jangan terlalu cinta sama suami. Gak usah diomongin. Pak, kata AA saya nggak boleh terlalu cinta. Kata suami, sama dong. Kayak gini. Sebentar, kalau saya lihat ya, kalau ini beda lagi nih. Kalau lelaki terlalu takut ke istri. Di sini udah cerita belum tentang singa nikah? Wah, dengerin. Manusia nikah, orang datang, salam, ngasih kado, doa. Kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh datang. Suatu saat singa mau nikah, kucing datang. Singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, shh, singa, jangan marah, saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Kata singa. Singa langsung pucat. Kenapa singa pucat? Kata kucing begini, singa, jangan sombong kamu ya. Dulunya, kata kucing, saya ini singa, tapi udah nikah jadi kucing. Betul Meng? Jenderal, betul tidak? Ke kantor pakai loreng TNI, pulang ke rumah pakai loreng kucing. Maaf Jenderal, marah nggak? Gak boleh marah.
Ini gubernur kita keren tapi kudu eok. Maaf ya, sama nih konsul Amerika juga gede kan. Jepang bagaimana, ada kucing Jepang tidak? Sama saya juga. Mengeong. Dah, satu hati ke Allah. Ya, tidak boleh lama dengan selain Allah. Dunia ini dah, dunia cuman begitu. Dah, jangan kagum sama dunia. Dengar, saya mohon maaf kepada pejabat ya. Setiap pejabat pasti berakhir jabatannya. Enggak bisa enggak. Setiap pejabat pasti berakhir hidupnya. Betul? Setiap pejabat pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Makanya nggak usah gaya-gayaan, cuman sebentar beli, dikasih ambeien juga susah gaya. Yang lain nggak usah iri, rakyat biasa-biasa aja. Kita iri lihat rumah bagus, iri lihat mobil bagus, iri lihat orang punya kedudukan bagus, padahal di akhirat rumah itu yang bikin ngejongkeng karena dihisab. Udah, gak usah capek-capek mikirin rezeki orang, syukurin sepeda yang ada ya. Mau ngapain juga memikirin motor orang, gak akan dikasihin. Syukur. Ibu, gak usah mikirin suami orang. Tapi saya itu ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Yang seperti itu kan nggak mau sama ibu. Syukur. Iya kan? Gak usah tepuk tangan, Pak. Sudah syukuri yang ada. Dua. Waktu pulang belum nih saya? Dua. Afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Segala puji bagi. Makanya orang yang hidupnya bahagia tidak sibuk ingin dipuji orang, karena sibuk memuji. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering sakit. Jelas? Makanya ibu-ibu kalau dandan tidak usah tanya sama suami. Udah dandan, Mas, bagaimana penampilan saya? Itu masalah baru. Suami mau ngomong apa? Ngomong cakep nggak begitu, ngomong jelek nggak tega. Ibu seperti kesemek. Lakukan yang terbaik ya. Jangan ingin dipuji orang. Lihat jantung. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Tapi berbuat, itu orang yang ikhlas. Lihat matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, lakukan, lupakan. Lihat akar pohon berbunga indah, yang dipuji bunga, padahal jasa akar. Buah enak, dipuji buah, padahal jasa akar. Jangan ingin dipuji. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran martabak telur dipuji si telurnya. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula tetap manis kan? Walau tidak dipuji, walau difitnah,
tetap manis. Itulah orang yang alhamdulillah berbuat tanpa sibuk ingin dipuji, baru bahagia. Jelas? Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Do it and forget it. That is sincere heart. Do not hope anything from other, only from Allah. Enough. Begitulah ya, bahasa Inggrisnya tenang karena mikirnya yang lama. Some people said, "You very wise." Not wise. That is not so easy to find the word, you know. But it's okay. Nggak apa-apa ya, nggak ngerti juga, nggak wajib. Alhamdulillah. Kalau ada yang buang angin di sini bagaimana? Alhamdulillah. Di sebelah saya ada yang kentut, telinga saya masih normal. Tiba-tiba bau, alhamdulillah, berarti saya tidak kena COVID. Dibuat mudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Hilang dompet? Hilang dompet bagaimana? Alhamdulillah, yang hilang dompetnya aja, tidak dengan celananya. Tiga, udah cepat selesai nih. Tiga, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, syukur. Ini benar, ini berarti yang dilakukan Pemda Aceh ya, mengundang jamaah, donatur, and say thanks. Ini adalah syukur. Grateful to Allah is always remember, mengingat orang yang berbuat baik dan berbalas kebaikan. Orang tua melahirkan kita, bakti ke orang tua itu syukur. Durhaka kepada orang tua itu kufur. Makanya kalau hidup ingin bahagia, muliakan orang tua. Hakul yakin, kalau ikhlas Allah akan memuliakan anak ini. Bu, Ibu, penghuni neraka sebagian besar laki perempuan. Tahu tuh. Jadi di neraka banyak laki-laki, banyak perempuan. Ngomong laki nggak berani karena ilmu itu. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Karena kufur. Kufur ke Allah, bukan kufur kepada suami. Suami udah membanting-banting tulang, meras keringat, berbuat baik, tapi nila setitik, rusak susu sebelah. Hati-hati loh Bu, kalau ibu menyia-nyiakan suami, tapi suami saya sudahlah, terima ya. Sing sabar, nggak lama kok di dunia. Nanti di akhirat mungkin dapat yang lebih baik. Di dunia yang ini aja. Terima. Tapi siapa tahu suaminya jadi ahli surga, ketemu lagi dong. Shh, jangan begitu. Bu, percayalah Bu, ibu banyak berterima kasih, banyak bersyukur, ibu bahagia. Sama bapak-bapak juga ya. Kunci syukur adalah berterima kasih. Pak, pinjam motor, nanti duhur dikembalikan. Ternyata sampai maghrib motor tidak dikembalikan. Ketika datang motor, ban kempes, spion copot, bensin habis, motor kotor. Dipinjemi lagi tidak? Jawab. Tidak tahu syukur.
Pak, pinjam motor. Motor kembali sebelum duhur. Motornya dicuci, jadi bersih. Bensin full tank, oli diganti. Apa kata bapak? Jangan ragu-ragu. Tiap hari pinjam juga tidak apa-apa. Benar? Tahu terima kasih bertambah nikmat. Bu, Ibu, bersyukur ya. 4, kunci keempat, udah deket nih. Bagaimana supaya syukur? Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Nih, kening, banyak sujud, rasakan Pak. Makin sering sujud dalam sholat, makin lama sujud, makin bahagia hidup. Bapak Ibu ingin tenang, sholat. Demi Allah, sholat. Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah sujud. Tidak ribet hidup ini Pak. Ingin tenang, sholat, sujud yang bagus. Mata ingin tenang, baca Quran. 1 huruf, 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Bu, Ibu, mau bahagia enggak? Gampang. Yang ngebulak-balik hati siapa? Allah suka tidak lihat ibu baca Quran? Suka tidak? Baca Quran dengan ikhlas, jangan diposting. Ini mah tahajud juga diposting. Allahu Akbar. Umroh diposting, jangan. Sing ikhlas. Rezeki, ingin rezekinya nambah? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Cara yang paling mudah kita hidup rezekinya nambah adalah sedekah. Orang yang senang sedekah, mana kosot sodakotun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Orang ahli sedekah itu dikit-dikit sedekah, bukan sedekah sedikit-sedikit. Alhamdulillah ada berita bahagia, sedekah. Anak sakit, sedekah. Suami marah-marah, sedekah. Suami baik, sedekah. Apapun senang dan susah, bahagiakan orang lain. Ciri orang takwa tubuh, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang bersedekah. Sedekah. Jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir jadi kikir. Pernah lihat Pak di medsos, ada orang mau sedekah, kotak infak lewat, dia mengeluarkan 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Lalu dia mikir, yang mana nih, 100 atau 1.000? Akhirnya yang 100.000 dilipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk, ada yang nyolek dari belakang. Apa kakek-kakek ngasih uang 100.000. Hebat sih kakek, tua, gak kelihatan kaya, tapi 100.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi. Apa itu uang jatuh dari saku, habis duit itu, tapi pahalanya cuma 1.000. Jangan pelit. Tahu tidak ciri orang pelit? Tahu tidak? Mudah marah. Iya, karena urutannya Ali Imran 134, bersedekah, menahan marah, memaafkan, berbuat baik. Jadi kalau orang senang sedekah, selain hati bahagia, rezeki tidak berkurang, ditolak bala,
dan setiap masalah akan ditolong, ada jalan keluarnya. Ahli sedekah adalah ahli syukur. Jelas? Coba tes. Kalau punya uang 120.000, mana yang disedekahkan? Jujur. Mana? Jujur, jangan langsung salehah, yang asli dulu. 20. Ternyata 3 lembar 125, yang mana jadinya 5.000. Ternyata 4 lembar 127, jadinya yang mana? 2.000. Ya beginilah Pak nasibnya mah. Sedekah ya, sedekah. Jangan hanya waktu tsunami saja. Justru sekarang, gak usah banyak mikir Bu. Keluarkan akan. Terakhir, at-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Bolehkah kita menampakkan nikmat? Boleh. Punya mobil bagus boleh? Boleh. Punya rumah bagus boleh? Boleh. Tetapi setiap kali kita menampakkan, sebutkan ini adalah titipan Allah, ini adalah milik Allah, ini adalah amanah Allah, ini adalah ujian dari Allah. Jadi bapak-bapak yang punya jabatan, wah Pak sekarang jabatannya ini adalah ujian dari Allah, ini amanah dari Allah. Itu termasuk orang yang syukur. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami, jadikan kami semua menjadi orang yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur atas limpahan karunia-Mu, dan bisa memperbagus ibadah kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang penuh ampunan-Mu. Ampuni semua dosa kami ya Allah, sebanyak apapun. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, bahagiakan ya Allah, jadikan kami anak yang bisa berbakti, membahagiakan ibu bapak kami. Muliakan sisa umurnya, karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Bahagiakan ibu bapak kami jadi ahli surga. Jangan biarkan orang tua kami sengsara dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, jadikan anak-anak yang saleh, salehah, hafiz, hafizah, yang benar-benar berakhlakul karimah. Andai ajal memisahkan kami ya Allah, kumpulkan keluarga kami seluruhnya di surga-Mu. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Ya Allah, ampuni dan sayangi para pemimpin kami. Beri hidayah taufik agar menjadi manusia takwa. Jadikan para pemimpin kami menjadi contoh kebaikan bagi kami. Bisa memimpin dengan adil, amanah, bisa memimpin mengajak kami menjadi orang yang Engkau ridhoi.
Ya Allah, berkahi majelis ini, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Terima kasih. Semoga senantiasa bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.